Teman-teman, betapa ketatnya saya dalam menjaga frekuensi saya pribadi. Ini sesi sharing ya, Anda boleh setuju atau tidak. Tapi saya melakukan ini berdasarkan keilmuan. Saya sudah lama sekali bertahun-tahun nggak pernah mau nonton film horor, film aksi kekerasan, berita kriminal, hal-hal yang buruk. Orang yang nggak ngerti, yang nggak melek psikologi, yang nggak ngerti ilmu syaraf, nggak ngerti ilmu neurologi, pasti akan bilang, ah cengeng, ah lemah, ah nggak asik hidupnya. Soal nggak asik ya, masih banyak hobi-hobi indah, hobi-hobi positif yang mengasikkan. Nggak perlu harus nonton yang buruk-buruk. Segala tayangan yang mengandung kekejaman, kekerasan, hal-hal yang menakutkan. Sekarang di masa muda sih nggak terasa. Tapi nanti ketika udah umur 50, 60, 70 akan merasa, kok kepalaku rasanya rame ya. Dadaku ini rasanya rame, penuh gitu. Bahkan ada orang yang gak perlu nunggu lansia. Sekarang umur 20, 30, 40 udah ngerasa, kok kayak penuh dada gue. Kok pikiranku kayak penuh gitu. Ya itu, semua Anda lihat, semua Anda tonton, semua Anda dengar. Ya gak heran, tanpa sadar ya orang yang gak belajar psikologi, gak belajar ilmu neurologi, tanpa sengaja akan menjadikan dirinya tong sampah. Apa-apa dilihat, apa-apa ditonton, apa-apa didengar. Sampai tetangga lagi berantem pun dia beli popcorn tuh sambil nonton tetangga berantem. Saya sudah 8 tahun lebih puasa TV, nggak nonton TV, berita lagi. Kenapa? Karena mereka tuh nggak bisa manage ya, nggak bisa mengatur. Masa subuh-subuh berita kecelakaan, kendaraan apa, nabrak apa. Masa malam-malam berita kriminal. Itu kan jam-jam prime time di mana pagi hari orang nyawa belum ngumpul. Malam hari orang sudah rileks mau tidur. Otaknya gelombang alfa, gelombang theta. Alam bawah sadar terbuka. Semua tayangan buruk itu kan masuk ke alam bawah sadar ya. Dalam pertemanan juga gitu. Saya mungkin akan dicap sombong oleh teman-teman saya karena nggak mau ngumpul. Kita bukan nggak mau ya, kita pernah mau ngumpul. Pernah ngumpul. Tapi isinya apa coba? Bahasa-bahasa yang menurut saya peradaban rendah. Kebun binatang keluar. Saya nggak suka orang yang bisa mencap orang lain atau memanggil orang lain, menyebut orang lain dengan sebutan suatu hewan tertentu tanpa rasa bersalah ya. Kok nggak manusiawi, kok nggak beradab ya? Kita ini manusia loh. Ah, gitu aja kok. Tersinggung deh. Kita kan cuma bercanda. Ada jutaan cara bercanda tanpa melabel manusia dengan panggilan atau sebutan nama hewan. Tapi walaupun bukan nama hewan, saya juga gak setuju ya. Misalkan dalam berteman, bergaul, ketika ngumpul Anda bilang, gendut, jelek, kurus, pendek, hitam, sipit lu, dan lain-lain. Kok bisa sih? Saya tuh gregetan. Orang tua dengan berbangga hati membuat nama untuk anaknya. Nama itu tidak Anda hargai. Panggillah namanya. Kan bisa. Saya tuh gak bisa loh berteman sama orang yang gak menghargai kemanusiaan gitu. Katanya sih niatnya bercanda. Kayak orang yang kehilangan akal bahwa bercanda tuh dengan cara begitu. Padahal cara bercanda ada banyak. Manusia karena manusia. Menyebut nama orang dengan julukan. Saya gak suka. Julukan-julukan yang Anda berikan pada seseorang emang dia mau, emang dia bisa pilih. Saya masih ingat teman saya waktu zaman kuliah. Si hitam datang, si hitam datang. Kok gitu ya? Aduh, saya kemudian tidak mau lagi berteman sama dia. Dia emang gak ngomongin saya, ngomongin orang, tapi kan kok gitu caranya. Julukin orang seperti, si keriting tuh. Kok bisa gitu loh? Saya tuh gak bisa loh. Saya tuh heran sama orang-orang yang sedemikian tidak menghargai gitu loh. Saya bukan sok hebat, sok suci, sok menghargai ya. Tapi ini logika dasar aja gitu. Kan bisa ya panggil nama ya. Kan bisa tuh panggil nama. Atau julukan-julukan lain. Si ketua. Si seksi bendahara. Kan bisa. Julukan yang berupa posisi atau peran. Kan bisa. Si kepala sekolah. Si seksi konsumsi. Kan bisa.
Itu tuh pacarnya siapa tuh? Pacarnya Yanti, pacarnya Andre. Kan bisa pakai julukan-julukan yang berupa peran atau fungsi. Lihat deh ya, Anda akan ketemu orang-orang yang mungkin bagi Anda unik, tapi itu cara menjaga kesehatan mental, menjaga frekuensi, menjaga vibrasi. Anda suatu saat akan ketemu orang kayak saya yang nggak betah kumpul sama orang-orang yang mulutnya tuh nggak bisa dijaga gitu loh. Karena kenapa? Ini dalam rangka menjaga frekuensi. Silakan nggak percaya ya, kalau Anda bisa menjaga circle, bisa selektif terhadap circlemu, berteman sama orang-orang yang positif, berteman sama orang-orang yang membangun, itu frekuensimu akan meningkat, frekuensimu akan bagus meraih kesuksesan. Anda ingin sukses, ingin bahagia, tapi berteman sama orang yang suka mengeluh, suka ngomel-ngomel, suka ngatain orang, ya gimana dong? Hukum energi itu nyata loh ya. Kalau saya bicara energi, frekuensi ini perihal fisika, bukan hal spiritualitas. Anda beli garpu tala, beda frekuensi. Anda pukul garpu tala kiri, garpu tala kanan tidak akan bergetar karena beda frekuensi. Lalu Anda beli, Anda posisikan, Anda dekatkan dengan garpu tala yang satu frekuensi. Itu Anda pukul yang kiri garpu talanya, garpu tala kanan akan bergetar karena satu frekuensi. Anda ingin sukses, ingin bahagia, ingin hidup cemerlang, ingin hidup beruntung. Semua tujuan ini ada frekuensinya, frekuensi yang positif, frekuensi yang sangat baik. Anda nggak mungkin bisa menyambut frekuensi itu dengan frekuensi negatif. Anda harus sefrekuensi dengan apa yang ingin Anda capai. Menjaga tayangan itu penting, karena harus menjaga mata. Menjaga telinga itu juga sangat penting. Anda tahu nggak, secara anatomi, secara ilmu biologi, emosi itu di samping telinga loh letaknya, di lobus temporal. Maka ada istilah sumbu pendek, dengar apa langsung marah. Karena memang telinga sama emosi tetanggaan tuh. Menjaga frekuensi sangat penting. Karena label-label negatif yang pernah Anda terima dari orang lain, Anda dicandai sesuatu ya, dijuluki sesuatu, Anda dikata-katain sesuatu. Label-label negatif itu terukir di dalam alam bawah sadar. Itu kalau nggak dibuang, frekuensi itu masih menyala, frekuensi itu masih bergelombang, berradiasi. Sebagai contoh gini deh ya, saya tuh banyak menangani klien-klien yang mereka itu sekarang tuh suntuk, sendu, gelap, sempit berpikirnya. Ketika ditelusuri, ya pergaulannya toksik, suka ngomong SIALAN. Tuh saking buruknya saya hanya sebut huruf aja, nggak mau sebut katanya. SIALAN. Dia sering menerima kata-kata itu dari temannya. Ditambah lagi di masa kecil tuh, orang tuanya tuh ketika marah, nyumpah-nyumpahin. Kamu anak bawa SIAL, kamu nggak mungkin sukses di masa depan. Nyapu aja nggak beres, apalagi yang lain. Kamu tuh kayak bapakmu tuh, yang begitu tuh, yang begini tuh. Kamu akan perawan tua, macam-macam lah. Aduh, saya tuh kalau dengar kisah-kisah klien saya tuh sedih gitu. Kok bisa orang tua kalau marah tuh nyelekit, nyumpahin, ngutukin anaknya, nggak pantas gitu loh. Anda kalau belum siap nikah, nggak usah nikah deh. Terapi dulu diri Anda sampai beres. Kasihin anakmu, sembarangan ngomong. Itu ngomong 1-2 kali, tapi anakmu akan bawa seumur hidup jadi label yang terukir di alam bawah sadarnya. Dan itu mempengaruhi masa depannya. Mempengaruhi kinerjanya, rezekinya, mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi kesehatannya. Cara dia menikmati hidup. Ada loh orang-orang yang hidupnya bagaikan zombie. Kayak nggak bawa nyawa gitu loh, gelap. Menjalani hari-hari itu hanya sekedar menjalani, hitam putih hidupnya. Menjalani hari-hari itu hitam putih, hanya sekedar menjalani, datar, hambar, gelap, sempit. Ya karena nggak ada gairah kehidupan, rasa berharganya, rasa berartinya hancur. Kenapa? Banyak label-label negatif yang ia terima, banyak sugesti-sugesti negatif yang ia terima. Teman-teman tolong ya, jaga circle kita, jaga apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai siapapun, jangan perkatakan hal yang buruk kepada anak, kepada teman, kepada saudara-saudari kita. Kasihan mereka. Bagi Anda yang sangat ingin lepas dari jerat-jerat label-label negatif, sugesti atau kata-kata yang terukir di alam bawah sadarmu, baik yang disadari maupun tidak disadari ya, baik yang orang tua pernah tanamkan, keluarga, pasangan atau teman, dan label atau program negatif itu mengganggu banget ke keseharian kamu, mengganggu ke karir, ke produktivitas, ke kinerja, ke perasaan, ke mood, ke jiwamu. Maka memang perlu diterapi.
Nah, Anda bisa ikut program terapi privat untuk membuang label negatif. Nanti akan privat terapi dengan saya melalui WA audio call. Tapi nanti mendaftar dulu, janjian dulu dengan manajemen. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. WA nama pagar membuang label negatif. Demikian ya. Bayangkan diri Anda terbebas dari belenggu label-label negatif, dari belenggu penjara pikiran, penjara perasaan. Sehingga bisa hidup lebih indah, lebih ringan langkahmu menuju kesuksesan. Terima kasih, sampai jumpa.